Hello everyone, welcome back to my channel, it's me Astra Suryawan. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang penilaian akhir semester ganjil kelas 7 Bahasa Inggris. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Which one of the following expression is regarded as greeting? Mana ekspresi berikut yang merupakan ekspresi menyapa? Kita tahu bahwa ekspresi menyapa itu seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Nah, kita tahu di sini jawabannya sudah pasti adalah C. Good morning, yang artinya selamat pagi. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada obrolan antara father, ya ayah, kemudian son, yaitu anak laki-laki. Have a nice dream, my son. Oke. Mimpi indah, anakku. Kemudian respon dari anaknya yang tepat itu apa? Apakah take care, yang artinya jaga diri. Kemudian I am happy, saya senang. Kemudian di sini, have a nice dream, mimpi indah. Oke. Jawaban yang paling tepat itu adalah C. Karena ketika seorang mengucapkan selamat malam, biasanya kita akan mengucapkan selamat malam juga. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian untuk nomor 3, di sini ada obrolan Ratno's mother, dan Rio. Mom, this is Rio, my classmate. Rio, this is my mother. Kemudian Ratno's mother mengatakan, nice to meet you, Rio. Ketika ada orang mengatakan kata atau kalimat nice to meet you, kalimat balasan yang paling tepat itu adalah nice to meet you too juga, ya. Berarti nomor 3 jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada dialog untuk soal nomor 4 sampai soal nomor 7. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Where does the dialogue take place? Di manakah dialog ini berlangsung? Jadi lokasinya di mana? Apakah di library, perpustakaan, laboratorium, kantin, atau di sekolah? Kita lihat di sini. Library. I am going to library, sir. Wahyu mengatakan, I am going to library, sir. Saya sedang menuju ke perpustakaan. Nah, berarti obrolan ini tidak terjadi di perpustakaan. A bukanlah jawabannya. Kemudian, laboratory. Kita lihat di sini. Mr. Cardi, biology teacher, is going to the laboratory. Gurunya ini sedang menuju ke laboratorium. Dan dia bertemu Wahyu. Meets Wahyu at break time. Berarti kita tahu bahwa Pak Kardi, Mr. Kardi ini juga tidak ada di laboratorium. Karena dia sedang menuju ke laboratorium. Berarti B juga bukan jawabannya. Lalu kantin. Ada tidak kata kantin di sini? Tidak ada. Tidak dijelaskan ada kantin. Berarti C juga salah. Oleh karena itu, nomor 4 jawabannya adalah D, yang artinya lokasi ini berlangsung di sekolah. Kemudian, nomor 5. When do you think the dialogue happen? Kapan kamu pikir atau kamu kira dialog ini terjadi? Apakah di siang hari, afternoon, di sore hari, evening, kemudian di pagi hari, morning, atau di malam hari, night. Nah, kita bisa lihat di sini Wahyu mengatakan good morning. Berarti jawabannya adalah C. In the morning. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Where is Mr. Cardi going? Pak Cardi mau kemana dia? Kita tahu bahwa Pak Cardi di sini mau ke laboratori. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 6 jawabannya B. Kemudian nomor 7. Where is Wahyu going? Wahyu di sini mau ke library. I am going to library. Berarti jawabannya adalah A. 7A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini kita lihat ada angka 930. Ada obrolan Dicky dan Denny. Let's have meal at canteen. Ayo kita makan atau snack ya. Snack time di kantin. Lalu Denny mengatakan, not now, tidak sekarang. We will have break at. Kita akan istirahat pada, apakah jawabannya 9 to half, atau half to 9, atau 9 past half, atau D, half past 9. Sini jawabannya adalah D, half past 9.
Jadi, half itu merujuk pada 30 di sini ya. Berarti 30 ini sudah melewati jam 9. Nah, melewati itu di sini adalah past. Berarti dalam bahasa Inggris, ketika kita ingin mengatakan jam 9.30, kita katakan half past 9. Ya. Sekali lagi, ketika kita ingin mengatakan jam 9.30, kita katakan half past 9. Kalau misalnya jam 10.30, berarti 30 menitnya melewati jam 10. Berarti kita katakan half past 10. Itu dia. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. What time is it? Oke, ini sedikit susah dilihat ya. Kalau kita lihat sini, ini menunjukkan jam 10 lewat 10 menit. Berarti 10 menitnya sudah melewati jam 10. Maka dari itu 10 past 10 karena 10 menit telah melewati jam 10. Itu cara mudah untuk menghafalnya ya. Berarti nomor 9 jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Di sini ada obrolan Indra dan Indah. Why are you holding your stomach? What's the matter, Indah? Kenapa kamu memegang perutmu? Ada masalah? Kemudian Indah mengatakan, I have a bla bla bla, I ate too many chilies. Nah, kita tahu kemungkinan besar Indah ini mengalami sakit yang berhubungan dengan stomach. Ya, dan dia itu memakan terlalu banyak cabai. Nah, dalam bahasa Inggris kalau sakit perut itu adalah ini. Stomach, ya. Kalau ini headache, kalau ini toothache, kalau ini backache, dan ini stomachache. Oke, sekali lagi dibaca stomachache. Toothache itu artinya sakit gigi. Headache karena berhubungan dengan kepala itu artinya sakit kepala. Kemudian backache itu berhubungan dengan tulang punggung atau tulang belakang, berarti itu lebih ke sakit punggung. Dan yang tadi stomachache itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan sakit perut. Oke, semoga bisa dipahami dan ini saya rasa sangat penting untuk dihafal ya, karena akan sering kita gunakan dalam obrolan bahasa Inggris. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Di sini ada obrolan antara Erlin dan Mr. Ed. Oke, langsung saja. Di sini I have bla 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 dad. Mari kita lihat dulu pernyataan di sini, Mr. Ed-nya ini. Morning dear, your right eye is red. Are you alright? Oke, selamat pagi. Mata kananmu merah. Kamu baik-baik saja? Nah, sekarang kita lihat. Di sini ya ada kaitannya dengan mata, bukan? Berarti jawaban yang tidak ada kaitannya dengan mata sudah pasti salah. C, D salah. Kemudian throat itu tenggorokan. Maka dari itu jawaban yang paling tepat itu adalah B, sore eye. Nah, kita lanjut ke soal nomor 12. Di sini ada obrolan Nana dan Rama. Rama, I have been waiting for half an hour. Why are you late? Saya sudah menunggumu selama setengah jam atau 30 menit ya. Kenapa kamu terlambat? Nah, sini Rama mengatakan bla bla bla, I have a flat tire. Nah, ketika kita terlambat, kita pasti mengatakan maaf sama seseorang ya. Berarti jawabannya adalah C, I am sorry. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Sini ada obrolan Edwin dan Erlin. Erlin, could you accompany me to a bookstore? Maukah kamu menemani saya ke toko buku? Lalu Erlin mengatakan, certainly. Nah, ketika seorang mau membantu menemani kita ya, certainly itu artinya tentu saja. Jadi kita pasti mengatakan terima kasih. Maka dari itu jawabannya adalah yang C. 13 C. Thank you.
Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Di sini ada teks dialog untuk soal nomor 14 dan 15. Kita langsung ke pertanyaannya. Oke, where does the conversation take place? Di mana obrolan ini terjadi? Lokasinya di mana? Perhatikan sekali lagi di dialognya mereka. Apakah di classroom? Apakah di perpustakaan? Apakah di stasiun bus? Apakah atau di railway station? Nah, kita perhatikan. Hello, Monsieur. How are you? I'm fine. And you? I'm fine too. Bla 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 bla. Kita lihat di sini. Train. Train itu artinya kereta, ya. Berarti di sini Mansur sedang menunggu kereta, ya. Berarti jawabannya adalah ini, railway station. Oke. Railway station itu ya stasiun kereta api ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Which one that suitable to fill in the blank of the dialogue? Mana dari kata berikut yang cocok untuk mengisi kata yang ini? Yang kosong ini ya. Suitable itu adalah yang sesuai. Perhatikan. That's the whistle for my train. Nah, itu suara atau suara dari kereta saya ya, whistle. Suara keretanya. Sampai jumpa, see you ya, see you. Maka dari itu, jawaban yang tepat ketika ada orang mengatakan see you adalah biasanya see you too juga. Tapi di sini tidak ada ya. Yang ada itu adalah ini, C. Bye, take care. Ini juga adalah ungkapan yang cocok ketika seseorang mengucapkan selamat tinggal dengan kita. Bye, take care. Artinya, sampai jumpa, jaga diri. Ya. Sedangkan ini yang tadi tidak tepat, ini juga tidak tepat. Fine artinya baik. Ini juga fine sama ya, sama yang ini B dan D. Berarti bukan itu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. What do you usually do after arriving from the school? Apa yang biasanya sering kamu lakukan setelah sampai di sekolah? Kemudian Jackie mengatakan, I usually, apa sih yang biasa kita lakukan ya ketika sampai di sekolah? Sampai dari sekolah maksudnya, bukan sampai di sekolah, sampai dari sekolah. Apakah kita have a dinner? Have a dinner artinya makan malam, tidak cocok ya. Karena kita pulang sekolah sekitar jam 1. Tidak cocok. Kemudian have breakfast. Nah, tidak cocok juga karena breakfast adalah sarapan pagi. Sedangkan di sini pulang dari sekolah ya. Ingat, pulang dari sekolah. Kemudian take a nap. Take a nap itu artinya tidur siang. Nah, ini cocok. Untuk 16 itu jawabannya adalah C. Tidur siang. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Di sini ada monolog untuk soal nomor 17 sampai 21. Langsung saja kita ke pertanyaannya. How old is Ketut? Berapa sih usianya si Ketut? Kita lihat di sini. I was born on the 4th of June 2009. Berarti kalau kita hitung dari tahun 2021, usianya Ketut sekarang itu adalah 12 tahun. 17 jawabannya C. Kemudian nomor 18. Where does he come from? Dari mana Ketut? Ketut berasal dari mana dia? Denpasar. Ya, Denpasar itu adalah nama tempat di Bali. Berarti jawabannya adalah D. Sekarang, what is his favorite food? Makanan favoritnya Ketut apa sih di sini? Kita lihat. I like to eat betutu chicken. Ada tidak betutu chicken? Nah, ini dia. 19 jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. How does Ketut go to school? Bagaimana sih Ketut pergi ke sekolah? Dia pergi ke sekolah dengan, ya ini kita lihat, ada kata bicycle. Sepeda. Berarti dia pergi ke sekolah dengan sepeda. Bahasa lain dari bicycle adalah bike. Berarti jawabannya adalah A.
Ya, itu dia pembahasan soal PAS kelas 7 semester 1. Semoga video ini bermanfaat dan kita akan lanjutkan pembahasan soalnya di video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.